Dirja, ini Bang Rizal di atas Anda ini, dia mengaku seorang Muslim. Tapi dia bilang begini, bahwa orang-orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah telah kena prank, kata dia. Bagaimana pendapat Anda ini, Bang Dirja? Sebenarnya tidak semua orang umat Islam itu, ya Bang, pengetahuannya itu sama gitu kan. Seperti Abang bilang, Abang selalu membanding-bandingkan dengan siapa namanya, ahli mantik itu kan, yang tidak kita jadikan patokan gitu loh. Jadi Bang Rizal ini gimana? Statement dia benar atau salah? Ya itu tergantung pendapatnya dia. Kalau dia yakin dengan pendapat dia, itu benar bagi dia gitu. Menurut Anda Muhammad itu bukan Rasulullah? Jadi kenapa Muhammad itu? Coba saya tanya, Bang Rizal, Muhammad itu Rasulullah atau bukan? Kalau Muhammad sebagai nabi bukan. Jadi umat Islam yang percaya bahwa Muhammad itu seorang Rasulullah, mereka kena prank. Kena prank oleh ulama-ulama mereka. Oh, lihat itu Dirja itu. Ya makin ruwet aja. Ini Bang Rizal itu mengasumsikan ya, Abang itu menyebutnya Muhammad itu kepada manusia gitu loh, kepada manusia biasa. Sedangkan jadi Muhammad bukan manusia biasa. Kalau saya tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad manusia biasa gimana? Bukan. Enggak, saya tunjukin ayatnya di Quran bahwa Muhammad itu hanyalah manusia biasa, gimana? Iya, karena dia melahirkan, dia punya keturunan, dia makan, dia minum sama kayak Abang juga. Tadi katanya Muhammad bukan manusia biasa. Jadi Muhammad yang merupakan nabi itu manusia biasa, sama kayak Yesus manusia biasa, bisa mati juga. Jangan disama-samain, Bang. Beda jauh. Beda jauh. Sama gimana? Beda jauh. Sama gimana? Nyama-nyamain diri aja, nggak malunya orang nih. Kecuali menurut Yohanes. Kan cuma Oke lah, intinya gini. Intinya kalian ini yang mana yang benar? Muhammad itu Rasulullah atau bukan? Kalau Muhammad sebagai Rasulullah dia bukan manusia, tapi kalau Muhammad sebagai nabi dia manusia. Ada dua Muhammad. Oke, sekarang saya tanya dulu Muhammad Dirja. yang mana? Muhammad yang Rasulullah itu manusia atau bukan? Muhammad yang Rasulullah itu manusia apa bukan? Manusia sebenarnya. Manusia tuh gimana, Bang Rizal? Itu menurut Quran surat Al-Ahzab 40 yang dimaksud sebagai Muhammad yang merupakan Rasulullah itu bukan manusia. Kenapa? Karena makana Muhammadun, tidaklah Muhammadun merupakan bapak salah seorang di antara kalian. Kalau Muhammad sebagai nabi itu bapak, itu dia juga anak dari Abdullah, bapak dari Siti Fatimah. Jadi Quran surat Al-Ahzab 40 dia tidak bercerita tentang sosok manusia. Jadi ini kena prank ini hostnya ini. Nah kan, tuh kan. Aduh, jadi teman-teman ya, mereka yang bingung sendiri, kita yang disalahi. Mereka yang sampai sekarang belum ketemu tentang status Muhammad, kita yang disalahi. Satu bilang dia Rob, satu bilang dia bukan Rob. Terus gimana lah kalau kayak gini caranya? Ya abang termasuk orang yang kena prank. Hostnya kena prank. Jadi ikut-ikut percaya gitu loh. Walaupun abang membantah sebenarnya. Tapi kalau abang percaya kebangetan. Karena salah menurut. Yang percaya siapa? Kalau saya percaya Muhammad Rasulullah, saya udah jadi orang Islam. Gimana sih? Iya, kalau justru abang benar malahan. Abang benar malahan. Iya, yang jadi masalah kamu membantah isi Al-Qur'anmu. Itu loh. Bukan. Justru Al-Qur'annya yang berkata bahwa Muhammad yang merupakan Rasulullah bukanlah sosok manusia. Itu yang betul. Oke, berarti Muhammad bin Abdullah itu bukan Rasulullah. Itu manusia, dia bukan Rasulullah. Itu manusia. Coba gimana itu? Nabi. Dirja. Itu nabi. Muhammad bin Abdullah itu bukan Rasulullah. Bukan, dia hanya nabi. Tuh, coba. Ya menurut Abang Rizal ya mungkin benar opsi dia. Nah, udah makin gak jelas lagi kan? Oke lah sebentar Dirja, dia kayaknya dia nggak mau membantah, kita naikkan dulu Islam yang membarnya.
Coba ini, Nurul Huda. Kita kasih naik Nurul Huda. Ini makin banyak ini aliran agama Islam ini. Ternyata banyak juga kan. Bukan. Muhammad yang anaknya Abdullah, bukan Rasulullah katanya. Bukan begitu, Bang. Bukan banyak aliran. Sama dengan Ya, silakan Kristen, Nurul Huda, dia nyalakan percaya kamera, Bang. kepada pendetanya gitu, Bang. Nyalakan kamera, Bang. Bang Nurul Huda. Siap. Hmm. Gimana ini? Ya, gimana menurut abang itu? Muhammad anaknya Abdullah, Muhammad bin Abdullah, itu bukan Rasulullah katanya. Di sini kayaknya saya ada beda pendapat dengan Bang Rizal. Nah, silakan. Ada kesamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Kita nonton aja dah kita. Ya. Bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah seorang nabi dan rasul yang diciptakan pertama kali, cuma dia diwujudkan dalam bentuk manusia sebagai khatamun nabiyyin. Itulah Muhammad bin Abdullah. Jadi dia nabi dan rasul, Bang. Ya, gimana Rizal? Dia bukan rasul. Kalau nabi iya, kalau rasul tidak. Kecuali rasul menurut orang Islam, bukan rasul menurut Quran ya. Quran tidak mengklaim dia sebagai rasul. Yang mengklaim dia sebagai rasul bukan Quran tapi di luar Quran. Kalau itu betul. Tapi Al-Quran tidak mengklaim dia sebagai rasul. Dia hanyalah nabi, bukan rasul. Sungguh jelas Al-Quran. Saking jelasnya orang Islam gak ada yang sepakat satu sama lain. Enggak, Bang, alasannya Bang Rizal kemudian, tanya alasannya Bang Rizal dulu, kenapa kemudian Muhammad bin Abdullah ini tidak dikatakan seorang rasul? Kenapa? Karena makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah itu bermaksud kepada Muhammadun, bukan Muhammad. Kalau Muhammad itu adalah sosok manusia, tapi kalau Muhammadun yang dia katakan bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, itu dia tidak bicara tentang Muhammad, tapi dia bicara tentang Muhammadun yang merupakan Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Rasulullah itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah berupa kalamullah, yaitu Quran. Quran itu tidak laki, tidak perempuan, tidak bapak, tidak ibu. Quran itulah yang diutus oleh Allah, bukan manusia yang diutus. Baik, Bang, baik. Begini, Bang. Al-Quran itu adalah kalamullah nazzala ala Muhammadin. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betul, diturunkan betul. Tapi Al-Quran tidak dilahirkan. Yang dilahirkan adalah Muhammad bin Abdullah. Al-Quran tidak dilahirkan. Memang dalam pemahaman kami sebagai Islam ahli sunnah wal jamaah, kami meyakini bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk, tapi dia adalah firman. Betul, wahyu, kalam, betul. Kalam, benar, kalam. Ya, itulah yang diutus oleh Allah. Sampai sekarang itu berjalan. Makanya kalamullah itu, wahyu Allah itu sampai kepadamu. Itulah yang seharusnya kamu saksikan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya Allah memuji kalam dia sebagai nama Muhammad. Bukan sosok manusia, dia memuji kalam dia sendiri, bukan memuji Muhammad yang sudah meninggal itu. Beda pendapat Bang Rizal dengan saya, Bang Rizal. Saya aplaus untuk Bang Rizal karena Bang Rizal menggunakan IQ-nya, menggunakan akalnya dan tidak menghujat. Itu saya aplaus. Meskipun beda pendapat, saya aplaus sama Bang Rizal. Jangan diaplaus, Bang, karena jangan begini, Bang Nurul. Masalahnya menurut Muhammad umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya. Salah. Itu salah. Itu hadisnya nggak jelas. Itu adalah kalimat bodoh. Itu nggak mungkin. Begini aja Bang Edis ya. Begini aja. Apa kata Nabi kami Nabi Muhammad fi ikhtilafi ummatir rahmah, katanya. Perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat, katanya. Jadi 73 golongan itu akan tetap terjadi. Umat Bang, ini sebentar ya. Gini Bang. Kalau memang perbedaan itu adalah rahmat, bagaimana mungkin karena berbeda itu hanya satu nanti yang masuk surga, yang lain masuk neraka? Makanya itu kalimat salah dan tidak mungkin itu dari Muhammad.
Bang Itu ini kalimat yang salah. maksudnya Hostnya kena prank lagi nih. Hostnya kena prank. Bukan kena prank, saya itu ketika mempelajari agama gini loh ya. Ini saya kasih tahu, ini kisah perjalanan hidup saya nih. Ketika saya pelajari agama Islam itu, saya mau tahu ini Islam ini katanya dinubuatkan begini Muhammad. Saya pelajari. Makin saya dalami, makin yakin bahwa setiap orang yang mendalami itu pasti akan meninggalkan agama itu. Coba dengerin. Satu bilang Muhammad pernah berkata, ini info terbaru, kata Muhammad, baru saja diberitahukan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dia akan masuk surga. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, ya, sekalipun walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga, kata Muhammad. betul. Nah, sebentar. Sekarang saya tanya, di antara 73 golongan ini, apakah hanya satu golongan yang tidak menyekutukan Allah? Saya tidak percaya dengan masalah 73 Saya kasih kesempatan golongan. untuk bicara ya. Itu dia sebut. Ini bingung lagi nih, karena saya rasa walaupun kalian berbeda, ya, Nurul Huda beda sama Rizal, ini bukan perbedaan masalah tidak menyekutukan Allah. Kalian sama-sama Tuhan kalian hanya Allah, nggak ada yang lain, betul? Betul. Tapi bagaimana mungkin yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka? Padahal salah. Kalimat yang salah diyakini sebagai kalimat yang benar. Salah, kalimatnya salah tuh. Bang Edis, ya, Itu nggak masuk akal. Nggak mungkin seorang Nabi Muhammad mengeluarkan statement yang nggak masuk di akal. Mustahil. Bodoh banget dia. jadi begini, saya dulu kasih kesempatan. Iya, silakan Bang Nurul. Baik. Dalam konsep agama kami seperti ini, Bang. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Walaupun ia mencuri. Karena begini, Bang. Keren kan? Keren. Iya, urusan masuk surga. Ini dulu, urusan masuk surga, urusan masuk neraka itu semua hak prerogatifnya Allah. Bang, sebenarnya gini Bang ya, ini saya kasih tahu ini kepada Bang Nurul dan kepada Bang Rizal. Kalau Bang Rizal kayaknya dia pemikirannya udah agak beda nih, gini ya. Jadi Muhammad itu pernah ditanya begini, wahai Rasulullah, apakah kamu itu pasti masuk surga? Muhammad bilang bahwa tidak ada satu amalan yang bisa memastikan bahwa dia masuk surga kecuali rahmat dari Allah. Itu kata Muhammad. Termasuk engkau ya Rasulullah? Dia bilang, iya, termasuk juga aku. Makanya urusan surga itu, sebentar. Makanya urusan surga itu hanyalah rahmat dari Allah. Tapi Muhammad yang sama bilang, ada amalan yang bisa masuk surga dengan mengucapkan syahadat. Ini Muhammad ini udah jadi dua orang ini. Yang satu ngomong tidak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, yang satu bilang ada amalan yang bisa memasukkan orang dalam surga. Udah saya bilang, makin mendalami agama Islam, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Iya, karena abang sendiri tidak tahu Muhammad yang asli yang mana. Anak saya sendiri juga Muhammad namanya. Nah kan, makin Tetangga saya juga Muhammad namanya. Apa saya bisa masuk? Ya, silakan Bang. Bang, sebentar, Bang Nurul mau bicara. Dia udah antri dari tadi. Silakan Bang Nurul. Ya, silakan. Oke. Ada sabda Nabi mengatakan seperti yang tadi saya ucapkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu adalah kunci supaya kita masuk, itu adalah kata kunci masuk ke dalam agama Islam. Dan sebesar apapun dosa umat Islam, umat Muhammad itu, sebesar apapun dosa umat Muhammad itu, selama masih ada setitik iman mentauhidkan Allah dan mengimani bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, maka dia akan tetap masuk ke dalam surganya Allah. Karena fungsi neraka, Bang, itu
adalah menghapus dosa. Jadi yang dibakar itu, yang sebenarnya yang dibakar itu adalah dosa manusia dibersihkan di dalam neraka, kemudian akan diangkat masuk ke dalam surga. Baik, saya tampilkan hadisnya sekarang Bang ya. Saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan Bang hadisnya. Ini bertentangan dengan satu statement Muhammad di sini nih ya. Oke. Ini Arabnya, silakan teman-teman dicek ya. Ini terjemahannya begini. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menyelamatkan dia dari neraka. Nggak ada. Termasuk juga nih, tidak juga denganku, kata Muhammad nih, tidak juga denganku. Kecuali dengan rahmat Allah. Ini Muhammad yang sama, Muhammad yang sama. Gimana ini? Semua cakar-cakaran, Bang. Enggak, sebentar. Hostnya kena prank lagi nih. Dia nggak tahu hadis itu apa. Hadis riwayat itu adalah keterangan yang diceritakan oleh Muslim. Itu perkataan Muslim menuduh bahwa itu dari Muhammad. Dari mana taunya Muslim bahwa itu perkataan Muhammad? Berarti ini bohong ini. Ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan tidak juga. Tapi bagaimana cara Abang memastikan kalau itu dari Muhammad? Sebentar. Saya tanya gini. Menurut Anda pribadi ini bohong? Bisa bohong, bisa tidak. Nah, tapi Abang jelas tidak kan? bisa mengklaim bahwa itu dari Muhammad. Kalaupun iya, Muhammad yang mana yang Bang maksud? Muhammad yang mana yang Bang maksud? Emang berapa orang Muhammad yang di Mekah itu? Ribuan orang. Bukan Jadi di satu sini Muhammad di Mekah. Oke, jadi gimana nih Bang Nurul Huda? Ini makin belajar agama Islam ini makin bingung ini kalian ini gimana nih? Nah, Abang tidak belajarkan berdasarkan Quran, Abang belajarkan dari katanya. Sama dengan orang Kristen pun sama, belajar dari pendeta, bukan belajar dari Injil, gitu loh. Sama aja. Semakin ruwet juga Kristen ini. Mulai fitnah lagi dia. Bukan fitnah, kenyataannya begitu. Nah, gimana? Tampilkan lagi hadis yang tadi itu. Oke, gini aja. Kalian kan lebih percaya Al-Quran kan daripada hadis kan? Nih, saya tampilkan. Ini omongan Muhammad nih. Ini omongan Muhammad di dalam Al-Quran. Perhatikan. Ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 ya. Nih, apa dikatakan? Bisa diralat omongannya Bang Edis. Di dalam Al-Quran tidak ada sabda Nabi, semua itu isinya adalah firman Tuhan. Iya, dengarkan ya. Ini di dalam surat Al-Ahqaf, bagaimana Muhammad itu disuruh, dengar nih. Katakanlah, kul ya, katakanlah. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Tadi menurut Bang Rizal, Muhammad itu katanya bukan manusia. Jadi di sini Rasul ini pasti bukan merujuk kepada Muhammad yang manusia. Makanya udah bertentangan semua. Nih, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Nah ini nanti nih. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula mengetahui ya apa yang akan diperbuat terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Kok macet? Bang, suaranya hilang Bang Hadis. Antara ada telepon lagi masuk ya. Jadi di sini dikatakan di sini aku tidak lain hanyalah ya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang yang memberi peringatan yang menjelaskan. Nah, menurut yang diwahyukan kepada Muhammad, dia disuruh mengatakan bahwa dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap umat Muslim. Ini bagaimana ini? Muhammad yang sama disuruh bilang nggak tahu, Muhammad yang sama di dalam hadis dibilang tahu. Begini. Saya tanggapi ya. Abang lagi-lagi kena prank. Abang lagi-lagi kena prank. Hostnya kena prank. Lihat lagi kalimatnya. Tidak ada di situ disebut Muhammad. Enggak. Kul, katakanlah siapa yang disuruh. Enggak ada di situ. Yang disuruh adalah Muhammad tuh enggak ada. Lihat kalimatnya. Itu adalah kalimat untuk pembaca. Jadi siapa yang baca berarti untuk dia. Kena prank lagi nih Bang Edis. Paham nggak Bang Edis? Udahlah, intinya makin kita pelajari artinya makin bingung Bang. Karena ya, kenapa bingung? Karena Abang tidak mempelajari Quran, Abang hanya belajar justru kepada orang-orang. Justru saya mempelajari Al-Quran. Mereka
bersama aja. Injil itu tidak boleh dikupas kecuali hanya mengikut tokoh gereja. Maka semakin Kata ruwet- siapa? Enggak, kata siapa? Kalau ada tokoh gereja, kalau ada bapak-bapak gereja yang bertentangan dengan Injil, Injilnya yang menang. Gimana? Ada-ada aja. Contoh, sebentar saya kasih contoh sekarang. Saya kasih contoh. Kalau ada bapak-bapak gereja yang bilang kita harus sujud di hadapan patung, nggak usah diikutin. Gimana? Nggak ada dalam Bible itu. Kamu harus sujud di hadapan patungnya begini-begini. Nggak boleh. Gimana? Ya, yang lebih parah lagi ada Bang, Yohanes yang menuduh Isa, Yesus sebagai Tuhan. Kok kalian percaya? Emang Yohanes siapa? Tuhan Oh, bukan, kan? Rasul bukan. Ini Parah lagi. Kalau kamu itu, Bingung kalau kan, kamu coba. itu udah jelas ngawur. Yohanes itu siapa? Siapa Yohanes itu? Murid. Ya murid Yesus lebih saya dengar daripada kamu, apalagi Nah, Muhammad. Masa Yohanes Muhammad aja nggak saya dengar, apalagi Yohanes kamu melatih gimana? guru jadi Tuhan. Sekarang saya tanya, Yohanes melatih gini. guru jadi Tuhan. Gini. Hebat bener Yohanes. Sekarang saya tanya yang logis-logis saja gini. Yohanes murid daripada Tuhan Yesus. Muhammad bukan murid Yesus, nggak ketemu dengan Yesus. Beda zaman, beda pulau, beda generasi. Secara logis sekarang saya tanya, mana yang lebih bisa dipercaya? Perkataan murid daripada Tuhan Yesus langsung, apa perkataan dari orang yang nggak kenal, nggak ketemu sama Yesus? Aku tertawa mendengar kalimat Abang. Udah tertawa terus kamu ini. Oke, gimana nih poinnya? Silakan, yuk sampaikan poinnya. Nya adalah tentang Rasul dan Nabi, dua hal yang berbeda. Kalau Rasulullah adalah utusan Allah yang merupakan Allah mengutus kalam dia, sama dengan Injil. Injil itu Rasulullah. Injil itu Rasulullah, utusan Allah. Injil, Taurat, Zabur, Quran itu utusan Allah. Allah mengutus kalam dia untuk siapa? Termasuk untuk Abang, termasuk untuk saya. Nyampe enggak? Kalau nyampe itulah utusan Allah, itulah Rasulullah. Bukan dia mengutus daging yang mati di tiang salib, yang mati di kubur tanah Arab. Enggak, itu enggak diutus. Itu hanyalah penyampai saja, pembawa berita. Itu Udah pembawa banyak, berita. udah banyak ini yang aneh-aneh. Satu muslim begini. Oke, sekarang Bang Nurul. Coba Bang Nurul, gimana ini pendapat Anda ini? Al-Quran disuruh memerintahkan, ya, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Jadi menurut Al-Quran, Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Baik, itu yang tadi ya kita bahas dari awal. Kalau Muhammad itu bukanlah Rasul yang pertama kali diutus dimaujudkan ke muka bumi dalam bentuk manusia. Benar kan? Bahwa ada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Berarti kalimat Bang, yang saya tanya bukan itu Bang. Menurut Al-Quran, Muhammad itu tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? apa hal yang terjadi di masa yang akan datang itu tidak ada yang tahu karena itu adalah rahasia Tuhan. Oke, berarti Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia kan? Tidak tahu bahwa apa Iya, yang akan kalau terjadi. dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, lalu bagaimana di dalam hadis dia tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya? Contoh. Sebentar Bang, contohnya begini. Barang siapa yang berkata, yang mengucapkan syahadat, maka dia dijamin masuk surga, betul? Sekalipun mencuri, sekalipun berzina, betul? Betul. Iya. Sementara dalam Al-Quran Muhammad nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan pengikutnya. Apa yang saya masuk dulu ya. Apa yang Itu tadi dikatakan Quran surat berapa Bang? Aku mau baca juga. Mana Surat tahu yang Bang Al-Ahqaf, baca itu. surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Coba dicek di situ. sambil Bang Rizal ngecek dulu di dalam Al-Quran, saya mau bisa masuk. Silakan Bang. Oke. Apa yang dikatakan man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah itu merupakan perintah dari Allah, itu merupakan apa yang difirmankan oleh Allah kepada Muhammad. Mana ayatnya dalam Quran? Sebentar dulu. Sehingga Nabi Muhammad berani mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Oke, itu disuruh difirmankan Allah.
Itu dari Allah kepada Muhammad, sehingga Oke. Nabi Muhammad, Kalau Muhammad dapat firman dari Allah masuk Quran apa masuk hadis? masuk Quran. Nah, mana ayatnya di Quran? Kenapa ayat yang diperintahkan yang begitu penting, lebih penting daripada apapun, ini vital, sangat fatal, dikatakan kunci surga menurut kalian kan? Kunci surga adalah mengucapkan syahadat. Makanya di film-film, kalau kita nonton film ya, misalnya ada kena tembak, duar, dia kena tembakan, lalu dia bilang asyhadu, itu kan film-film kan? Ya kan? Iya. Nah, makanya kenapa ada film-film seperti itu? Orang muslim kalau mau meninggal mengucapkan syahadat itu, karena menurut iman orang Islam, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat itu dijamin dirinya akan masuk surga. Betul? Betul. Masalahnya ayat itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Gimana? Begini, Bang. Kalau memang itu adalah wahyu dari Allah, seharusnya masuk di Quran. Lah ini malah masuk di hadis, tapi hadis dipalsu-palsukan. Begini, Bang. Bentar Begini. Bang Nurul. silakan. Al-Haqqaf ayat berapa tadi Bang? Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Al-Haqqaf, nggak ada Al-Haqqaf. Al-Haqqah. Al-Ahqaf. Oh, Al-Ahqaf. Lanjut. Ya, waduh, nama surat aja ketaruhan bener nggak pernah baca Quran. Itu surat Quran 69 Bang. Itu Ayat yang Al-Haqqaf. ke-9, ayo. Ayat yang ke-9, silakan dibaca. Al-Ahqaf Ya, ayat yang lanjut dulu, ke-9. karena yang saya lihat tadi Al-Haqqah. Bukan Al-Haqqah, bukan Al-Haqqah. Al-Ahqaf. Oh, Al-Ahqaf. Oh, ini Al-Kahfi. Kok Al-Kahfi sih? Surat Al-Ahqaf. Kok Al-Kahfi sih? Quran surat keberapa itu? Quran Di surat situ nggak ada Bang surat Al-Ahqaf Bang. aku kok yang saya temukan tadi Quran surat bentar. Kok nggak ada sih Bang? Quran surat keberapa itu Bang? Al-Haqqah. Oh, 69. Al-Haqqah bukan? Al-Haqqah ada. Itu Quran surat ke-46 Bang. Surat ke-46. 46. Ini bahaya. Oh, iya. Makanya saya bilang, teman-teman, saya mendingan diskusi sama Wafi, nyambung. Ayat berapa tadi Bang? Ayat ke-9. Bentar Bang ya, saya baca dulu ya. Nah, ini Bang. Makanya loh, gini. Abang kena prank, dengerin. Makanya teman-teman muslim gini loh. Host kena prank. Host kena prank nih. lagi Kena dia. prank oleh apa? Oleh tafsir, pembuat tafsir. Ya, pembuat tafsirnya yang ngeprank. Coba. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Yang menafsirkan Muhammad adalah pembuat tafsir. Jadi Oke, karena baik. abang berdasarkan tafsir, abang kena prank, bukan berdasarkan Quran yang abang Oke. baca. Baik, jadi katakanlah Itu. siapa yang disuruh mengatakan itu? Tidak dijelaskan siapa. Ya siapa kalau Bisa gitu? jadi abang, bisa jadi abang Edis. Saya bukanlah Kalau Rasul Bang yang membaca. pertama-tama. Nih, kul aro, oke ya, 9. Kul Quran surat Al-Haqqah 9 kan? Kul ma kuntu bid'ah minar rusuli wa ma adri kan? Makanya saya Kira-kira bilang, begitu, Pak. Ustadz Adi Hidayat, apakah kamu akan membiarkan orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa terus menerus ya naik ke sini sehingga mempermalukan, menjelekkan agama Islam? Ayo Ustadz Adi Hidayat, saya tantang Anda untuk diskusi dengan saya. Ini Anda kemana ini? Aduh. Abang Baca Al-Quran saja masih blekak-blekok begitu. Abang aja udah kena prank. Nah, bisanya cuma kena prank. Iya, mana ada Muhammad di sini, nggak ada. Oke, jadi siapa di situ? Nggak ada penjelasan. Oh iya, jadi siapa di situ? Ya siapa yang membaca lah. Siapa yang membaca? Siapapun yang membaca itulah yang dimaksud. Oke, berarti siapapun bisa mendapatkan wahyu dari Allah. Kok mendapatkan wahyu? Coba dibaca ayat terakhirnya. Terakhir dari Katakanlah paragraf-paragraf bawahnya itu. Coba.
Enggak, bukan pindah dari situ. Masih ayat yang sama. Coba Bang Edis tampilkan lagi Bang Edis. Ayat itu Bang Edis. Aduh. Iya, Quran surat 9. Coba dibaca. Katakanlah, terangkanlah apakah daku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Oh ini datang itu dari Allah. Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Iya, kalau yang ke-9 kan katakanlah. Terus? Dalam kurung Muhammad ini Terus. tafsir. Ya udah terus, Ini baca bukan- terus. ini Enggak bukan usah menurut Quran. Muhammad di situ. Katakanlah terus. Aku bukanlah. Nah ini ya. Ah. Kuntu beda. Bahasa Indonesianya aja lah. Ayo. Dari Rasul di antara Rasul-Rasul. Ini tentang risalah, bukan tentang Terus. manusia. Ya, terus. Wama adari ma yuf'alu, dan tidak aku mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak terhadap kalian. Terus. Aku tidak Lain. atabi'u mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Siapa itu? Dan Bicara tidaklah tentang siapa itu? aku kecuali pemberi peringatan. Ini bicara soal risalah. Iya, siapa di situ yang disuruh mengatakan? Enggak ada disuruh siapa-siapa mengatakan. Ini soal risalah, sama dengan risalah yang dibawa Isa. Ini kayaknya makin gila ini kita ngomong sama dia. Coba gimana Nurul Huda? Bang Edis, tampilkan Coba Bang gimana? Edis ayatnya Bang Edis. Ini ya, saya tampilkan ya Bang Nurul ya. Nih. Kita tampilkan ya. Sebentar, kita tampilkan di layar. Baik. Ya Bang ya. Kelihatan ya? Nih, Oke. katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara Potong dulu, Bang. rasul-rasul. Potong dulu Bang, batas Silakan. itu Bang. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Apa yang dikatakan dalam Quran itu benar adanya, bahwa banyak rasul, nabi dan rasul sebelumnya diutus sebelum Nabi Muhammad, betul kan? Oke, lanjut ya. Dan Ya, oke. aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan Oke. tidak pula terhadapmu. Oke. Berarti Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dirinya? Tidak ada yang tahu Bang. Ia tidak tahu. Menurut ayat ini nggak tahu. Kenapa di dalam hadis Muhammad jadi sok tahu kesannya? Gini Bang. Gimana? Terkait dengan hadis yang tadi saya bacakan kan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bukan cuma itu Bang, banyak yang lain-lain lagi. Misalnya Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Siapa lagi? 10 sahabat atau berapa sahabat dijamin masuk surga. Betul? Tampilkan, enggak usah tampilkan sudah ayat itu. Waduh, berat ini. Bang, abang selama jadi muslim, sebentar Bang. Selama jadi muslim, pernah nggak dengar riwayat hadis yang mengatakan para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga? Pernah nggak? Iya. Nah, dari mana Muhammad menjamin sahabatnya masuk surga? Sementara di dalam Quran dibilang dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Ini siapa yang tukang bohong? Saya masuk ya. Silakan. Oke. Kenapa kemudian di situ ditampilkan ayat seperti itu, Bang? Kalau Nabi Muhammad menggunakan mukjizatnya, memberikan pengetahuan bahwa kamu masuk surga, bahwa kamu masuk neraka dan lain semacamnya, maka manusia itu akan stagnan dia. Bahwasanya ketika Nurul Huda kamu masuk surga, Ditanya apa, dijawab apa sih? Aduh, gimana sih? Tadi kan Bang Edis kan bilang begini, seperti contoh Nuaiman masuk surga, atau Bilal bin Rabah, orang yang adzan pertama kali Bilal bin Rabah masuk surga, kata baginda Nabi kami. Bang, poinnya bukan itu loh Bang Nurul. Gini loh Bang ya. Muhammad kan tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap teman-temannya, pengikutnya, betul? Ya. Nah, sementara di dalam hadis Muhammad tahu apa yang akan dibuat terhadap bahkan ada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Jadi Muhammad tuh maha tahu di dalam hadis. Ini gimana ini? Memang Nabi Muhammad itu tahu. Nabi Muhammad itu tahu dengan yang sebenar, cuma tidak ditampilkan oleh Nabi Muhammad ke publik supaya tidak banyak orang menuhankan tidak ditampilkan ke publik. Begitu Bang. Aduh, Bang,
tahu nggak bang, bahwa Muhammad itu ditemui sebagai orang yang bingung. Kok Kalau kata Ustadz Hanan, tahu Ustadz Hanan? ya? Nah, dia bilang katanya Muhammad itu didapati berdosa. Jangan asal percaya bang, karena waduh, asal percaya katanya. Gimana ini teman-teman ini? Saya dulu yang bicara. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, kan ya kan? Dan yang selamat hanya satu. Siapakah itu ya Rasulullah? Kata sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi, katanya. Intinya dari apa yang dikatakan Nabi itu adalah orang yang mengikuti aku, yang mengerjakan sunnahku, itulah ahli sunnah wal jamaah. Bang, saya tanya sama abang, dolal itu artinya apa bang? Hah? Dolal. Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Apa arti dolal? Oke. Dolalah itu orang yang mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan Nabi, yang tidak. Enggak, coba jujur dulu bang, dolal itu artinya apa? Saya tanya. Dolalah itu mengada-ngada bang. Oke, sekarang coba bacakan ini. Apa itu? Dan dia, langsung saja artinya, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Oke, ini bicara tentang Muhammad, betul? Kalau ini Al-Quran, iya. Oke, coba bang, kata bingung ini, ya, seorang yang bingung ini, bahasa Arabnya apa di sini bang? Dolla. Nah, tahu nggak apa arti dolla? Ada sebuah hadis, kullu bidatin dollala. Tahu nggak apa artinya? Beda penulisan. Beda lagi. Katanya kan. Bang, ini kemarin gara-gara ini Ustadz Hanan itu sampai sesat Hanan katanya bang. Iya. Bang, menurut ayat ini Muhammad itu didapati sebagai orang yang sesat, kata Ustadz Hanan. Jangan salah itu. Gimana? Bang, sekarang saya tanya, arti dolal itu sesat, bener gak? Sesat enggak, sesuatu. Enggak, sekarang bang, ini terjemahan diperhalus jadi bingung. Sekarang saya tanya bang, bingung itu sesat nggak? Bingung.